Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara di dalam mendengarkan renungan harian Kristen hari ini, Minggu 16 Januari 2022. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dan kita bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam doa, pujian, penyembahan. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini kita dapat mengalami keserupaan dengan Kristus. Nah saudara, sebelum kita memulai untuk mendengar renungan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami datang kepada Tuhan dan kami percaya kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Kalau kami rindu mendengar renungan, mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami. Berikan kami hati yang taat, pikiran yang tunduk kepada firman-Mu, sehingga setiap kami diberkati melalui renungan ini. Tuhan, ini kami, ajar kami, kuatkan kami, bahkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Berkati setiap kami dimanapun saat ini kami mendengar, Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah Perhatikan para janda, yang tertulis di dalam 1 Timotius 5 ayat 3-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat 3-7 dan 14-16. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita boleh membaca dengan segenap hati. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah saudara, status janda, perempuan yang ditinggal suami, tidaklah menyenangkan. Seringkali ada tanggapan negatif yang muncul dalam benak orang terkait yang keberadaan seorang janda. Namun, orang berstatus janda ada dalam persekutuan. Mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dalam nasihatnya kali ini, Paulus mengajak para pelayan untuk memperlakukan para janda dengan baik. Dasarnya adalah kehidupan yang saling menghargai, agar dapat melayani para janda secara optimal. Paulus meminta kepada para pemimpin jemaat untuk membuat pendaftaran para janda di dalam persekutuannya.
Janda-janda yang secara khusus mendapat prioritas pelayanan adalah yang ditinggalkan sendiri tanpa anak dan cucu, berusia 60 tahun ke atas dan telah berbuat baik dalam hidupnya selama ini. Janda yang muda tidak ikut didaftarkan, namun layak juga mendapatkan perhatian dengan cara yang berbeda. Mereka perlu diingatkan agar mampu mengekang dirinya. Ini artinya tidak hidup bermewah-mewah, tidak hidup dalam hawa nafsu, serta tidak bermalas-malasan dan menghabiskan waktu dengan gosip. Bahkan, jika memang dianggap perlu, adalah baik bagi mereka untuk menikah kembali. Secara umum, kepada setiap anggota persekutuan, Paulus memberikan nasihat agar mereka memberi perhatian kepada kehidupan saudara seiman yang menjadi janda. Hal itu dilakukan agar tidak ada jemaat yang tersesat dan kehidupan persekutuan yang saling menopang dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Tanggung jawab jemaat terhadap para janda dilandaskan pada tanggung jawab umat Allah untuk memelihara hidup kelompok marginal dalam masyarakat Israel. Allah adalah pelindung, pembela, dan penegak keadilan bagi mereka. Tuhan Yesus menunjukkan simpati mendalam terhadap para janda. Jemaat mula-mula menunjuk 7 orang diaken untuk melayani para janda, seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Teks hari ini menggariskan prinsip penting dalam pelayanan diakonia, yaitu menetapkan prioritas kebutuhan. Jemaat wajib membantu hanya mereka yang benar-benar janda, yang memenuhi syarat usia, kesetiaan pernikahan, dan reputasi yang baik. Para janda ini juga melayani Tuhan dengan memberi tumpangan, terutama bagi para pemberita Injil yang berkeliling. Mereka membasuh kaki saudara-saudara seiman. Melalui kerelaan mereka mengerjakan tugas-tugas yang dianggap rendah demi kebaikan orang lain dan mengikuti teladan Yesus. Mereka pun menolong orang yang hidup dalam kesesakan karena berbagai penderitaan, termasuk aniaya karena iman. Jemaat menghormati para janda ini dengan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Pada gilirannya, mereka bisa melayani orang lain. Inilah prinsip penting yang perlu dikembangkan dan diwujudkan dalam gereja, yaitu saling melayani. Sebagai para pelayan di masa kini, kita harus mendengarkan firman Tuhan hari ini, sebab kita seringkali memikirkan mereka yang dianggap negatif dan berdosa oleh masyarakat. Bukankah Tuhan Yesus justru mengajarkan agar kita melayani orang-orang berdosa? Gereja hadir bukan hanya untuk orang saleh, tetapi juga orang berdosa dan untuk orang yang lemah, supaya mereka dibimbing ke jalan yang benar dan dibantu di dalam kasih Kristus. Di dalam pelayanan, perhatikanlah orang-orang yang dipandang negatif, sebab mereka juga membutuhkan kasih Tuhan dan kita dapat membagikan kasih itu kepada mereka. Demikianlah renungan kita hari ini. Kita boleh bersama-sama meresponi, menyikapi dengan hati yang benar. Dan melalui firman Tuhan kita diajar untuk saling melayani, memperhatikan setiap orang yang memiliki kebutuhan khusus, dan juga para janda-janda. Dan biarlah melalui persekutuan kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan tepat sasaran. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya biarlah setiap janda mendapatkan pelayanan yang semestinya. Dan kami boleh bersungguh-sungguh untuk
memprioritaskan pelayanan yang ada, ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak egois dengan keadaan kami. Ajar kami untuk memperhatikan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau gereja Tuhan hadir untuk menjadi jawaban bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Ini kami sebagai alat di tangan Tuhan. Karena Engkau yang pakai kami. Engkau yang membawa kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan selamat beribadah, saudara. Tuhan Yesus memberkati.